Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Tentang bahaya nafsu, syahwat parji, dijelaskan di dalam kitab Ihya Ulumuddin juz keempat. Bismillahirrahmanirrahim. Paslun fi syahwatil parji. Ini pasal menjelaskan tentang syahwat kemaluan. Di dalam pasal ini, Al-Imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, atau yang lebih dikenal dengan sebutan Imam Ghazali, mengutip hadis baginda Nabi Muhammad SAW yang berbunyi, "Idza qama dzakarur rajuli dhahaba thulutha aqlihi." Dhahaba thulutha aqlihi. Yang maknanya wallahu alam bihaqikatil murad, Allahu wa rasuluhu a'lam. Idza qama, apabila berdiri, dzakaru rajuli, kemaluan seorang laki-laki, dhahaba, maka telah hilang, thulutha aqlihi, 2/3 dari akalnya, dari akal sehatnya. Inilah bahayanya syahwat ya. Yang mana syahwat parji ini apabila memuncak, sebagaimana dijelaskan oleh Al-Imam Al-Ghazali di kitab Ihya, beliau mengutip firman Allah, Bismillahirrahmanirrahim, wa min syarri ghasikin idza waqab. Maknanya kalau menurut beliau Imam Ghazali, wa min syarri ghasikin, dan dari jeleknya syahwat, idza waqab, di mana menguasai, membuat seseorang menjadi buta gelap mata, atau dalam istilah Ihya-nya syiddatul gilmah. Jadi sudah banget muncak syahwatnya. Nah tentu untuk mengatasinya, ya, kita sebagai orang muslim, mukmin, maka yang pertama berdoa, memohon kepada Allah, wa min syarri nafsi, dari jeleknya nafsu. Karena di sebagian firman Allah, yang mana perkataan Nabi Yusuf dimuat oleh Allah di dalam Al-Quran surat Yusuf, wa ma ubarri'u nafsi inna nafsa la ammaratum bisu', yang artinya wallahualam bihaqikatil murad, wa ma ubarri'u nafsi, dan aku tidak merasa bebas dari hawa nafsuku. Inna nafsa, sesungguhnya nafsu, la ammaratum bisu', memerintahkan, pasti memerintahkan pada kejelekan. Makanya di dalam kitab Minhajul Abidin, akhiru kitabin sonnapahu Al-Ghazali, kitab terakhir yang ditulis oleh Al-Imam Al-Ghazali sebelum wafatnya, di situ dijelaskan ada 7 nafsu ya. Yang pertama nafsu amarah, amaratum bisu, itu nafsu iblis, nafsu orang-orang kafir, kufar. Yang kedua nafsu lawamah. Nah ini terjadi kepada mukmin yang berdosa, yang penuh dengan dosa. Contohnya seperti saya lah, mukmin yang penuh dengan dosa. Nah, jadi ini apa? Nafsu lawamah. Nah, ningkat selanjutnya nafsu mulahimah, nafsu yang menerima ilham. Nah, ini mulai cenderung pada kebaikan terus. Nah, mulai lagi tingkatan selanjutnya nafsu mutmainnah, nafsu yang sudah tenang pada kebaikan. Sebagaimana firman Allah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah padkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Jadi pas ketika mati, ruhnya keluar, maka dipanggil oleh Allah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Hei nafsu yang mutmainnah, nafsu para sahabat Nabi, nafsu para aulia Allah, sahabat Nabi, aulia Allah, kekasih-kekasih Allah. Seperti dijelaskan di dalam hadis ketika Ibnu Abbas wafat,
dikuburkan, dikebumikan, itu terdengar. Ada yang melantunkan ayat ya ayyatuhan nafsul mutmainnah yang tidak nampak, jadi terdengar suaranya saja. Ya ini malaikat ya memanggil, karena memang Ibnu Abbas sahabat Nabi ya, jelas waliullah, kekasih Allah. Terus selanjutnya, tingkatan selanjutnya nafsu radiyah, nafsu yang ridho. Kemudian nafsu mardiyah, nafsu yang diridhoi, dan tingkatan terakhir nafsu kamilah, nafsu yang sempurna. Nah, para nabi jelas nafsunya radiyah, mardiyah, kamilah, ridho, diridhoi, dan sempurna. Ya jangankan untuk para nabi, untuk para sahabat saja radhiyallahu anhum wa radu an dzalika liman khasyiya rabbah. Jadi itulah sekilas tentang bahayanya syahwat farji ya. Mudah-mudahan kita diberikan taufik dan hidayah oleh Allah untuk bisa mengendalikan nafsu syahwat ini. Kembali lagi kepada cara mengatasinya, satu, berdoa kepada Allah, memohon kepada Allah. Yang kedua yaitu dengan cara puasa. Sebagaimana sabda baginda Nabi yang dimuat di dalam kitab fikih seperti di dalam kitab Fathul Muin, ya ma'syarus syabab, hei kelompok para pemuda, manis tata'a minkumul ba'ah, barang siapa yang sudah mampu di antara kalian al-ba'ah, modal untuk menikah, pal yatajawaz, maka hendaklah dia menikah. Fa'innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farji. Karena sesungguhnya dengan menikah matanya lebih terjaga dan kemaluannya lebih terjaga. Fa'ilam tastati'u, maka jika kalian belum mampu, belum punya modal untuk menikah, fabisyam, hendaklah memperbanyak puasa. Fa'innahu lahu wijaun. Karena sesungguhnya puasa itu bisa menjadi perisai benteng bagi dirinya. Nah, itulah puasa ya. Jadi satu, memohon kepada Allah. Yang kedua dengan memperbanyak puasa. Nah yang ketiga tentu bikasrotil a'malil khair, dengan memperbanyak amal ibadah dan kebaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih. Jazakumullahu khairan katsira. Barakallahu fikum jami'a. Wallahu alam wa huwal muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.